Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, selamat malam. Aduh, hujan dari pagi teman-teman. Dari pagi kota Bandung terus-terusan diguyur hujan, walaupun sebentar-bentar ya, nggak besar, cuman ya lumayan juga. Jadi membikin kita suasananya pengennya tiduran terus. Ya teman-teman, malam ini Oni Ulin keluar ketika di musim hujan. Begini teman-teman, suasana kota Bandung ya. Ini baru posisinya di Panyilekan teman-teman. Nah ini orang ngaco mau belok ke kiri, nyalip dulu. Kalau mau belok ke kiri teh harusnya pelan-pelan gitu, jangan nyalip di depan mata. Itu tidak sopan dan membahayakan. Lanjut teman-teman. Ini hujannya gerimis ya, rintik-rintik. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi sebetulnya rintik-rintik, hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Buat teman-teman yang tinggal di luar kota Bandung, apakah sama kondisinya seperti di kota Bandung nih, kayak di Bogor aja? Hujan terus setiap hari teh. Suhu juga di bawah 20. Dingin banget teman-teman. Ini saya sampaikan pakai berangkap-rangkap baju. Ditambah lagi jas hujan di luarnya. Ya pokoknya mah kota Bandung cukup mencekam. Mencekam, dingin teman-teman. Bagaimana teman-teman di luar kota atau di luar Jawa Barat mungkin? Apakah sama seperti di Bandung? Selalu diguyur hujan. Kalau di berita-berita sih kayak Jakarta gitu udah jelas ya, Bekasi kan banjir gitu. Ya Allah, ya mudah-mudahan aja ada berkahnya, ada hikmahnya dengan musim hujan. Saya pikir kemarin-kemarin musim hujan udah mulai selesai gitu ya. Akhir Desember tuh. Akhir Desember masih hujan ya. Ya pertengahan Januari gitulah. Minggu-minggu kemarin. Sekarang malah ditambah lagi hujannya. Dari malam sampai kan malam lagi hujan terus di kota Bandung. Nggak apa-apa sih kalau buat saya pribadi mah. Hujan itu berkah buat saya mah, daripada kemarau. Atau mungkin Imleknya udah bergeser gitu ya. Imleknya udah bergeser ke Januari gitu. Kalau Imlek kan identik dengan hujan terus-terusan kayak sekarang. Ya teman-teman, ini kita baru sampai di Cipamokolan ya. Cipamokolan atau daerah mau ke Rumah Sakit Al Islam teman-teman. Tapi makin kesini makin agak reda nih rintik-rintik hujannya. Ya mudah-mudahan aja nggak hujan sampai ke Buah Batu. Ini di Margahayu teman-teman. Margahayu Raya. Kalau belok ke dalam tuh ke sebelah kiri tuh kawasan komplek luas, mungkin komplek terluas ya se Asia Tenggara teman-teman, komplek Margahayu Raya. Dan kalau tidak salah juga saya baca artikel mah, dibangunnya itu komplek Margahayu Raya sejak tahun 1971. Wow, sudah 54 tahun teman-teman. Udah tua ya komplek Margahayu Raya.
Kalau tidak salah, saya udah lama sih baca artikelnya dan takut lupa lagi. Bener nggak tahun 71? Coba teman-teman yang tahu boleh komen di komentar ya, di kolom komentar. Margahayu Raya itu dibangunnya tahun berapa? Kalau tidak salah dulu saya baca tahun 71 teman-teman. Kalau dihitung sampai sekarang tahun 2026 itu ya 55 tahun ya teman-teman. Salah, bukan 54. 55 tahun. Wow. Kalau ngukur generasi udah berapa kali generasi ya? Mungkin dulu yang bujangan pindah ke Margahayu sekarang udah jadi kakek nenek, mungkin gitu ya. Bisa kan masih muda, umur 20 tahunan, tinggal di Margahayu Raya dan sekarang masih hidup. Usianya sekitar 70 lebih ya, 70-80 gitu ya. Udah jadi kakek nenek di sini. Cucu-cucunya juga udah banyak. Ya gitulah sekilas tentang komplek Margahayu Raya. Oh ya, ada dua teman-teman Margahayu tuh. Ada Margahayu Raya, ada Margahayu apa ya di sana teh? Kopo ya, di Kopo, Sayati, Sulaiman. Ada dua berarti yang namanya Margahayu teh, cuman bedanya kalau di sini Margahayu Raya. Di Bandung Timur mah. Sekarang pukul 7:30 lah. Dan hari ini adalah hari Rabu, tanggal 21 Januari. Kita sudah sampai di ini nih, sampai di perempatan Samsat. Nggak hujan teman-teman kalau udah memasuki tengah kota mah. Ini udah mulai mau ke perempatan Buah Batu. Kalau tadi masih di Samsat ya. Nah ini perempatan Buah Batu, kita mau belok ke kanan. Kita belok ke Jalan Buah Batu teman-teman. Padat gini pas arah ke sananya. Waduh, kacau. Berarti pulangnya harus cari jalan. Ke Jalan Batu Api aja. Batu Api atau Batu Kencana. Jalan Keliningan. Di sana mah macet nak. Gimana? Sana macet. Ya udah nggak apa-apa. Ke sana aja ke Batu Api.
Bekal habis nak. Ada MBG. Sebaiknya makan, bakal makan, jajan iya. MBG makan, bekal habis, jajan iya. Biasanya pulang bimbel suka ada ritual makan. Sama siapa? Sania. Udah capek, udah dijemput. Yang lain udah pada pulang. Oh, terus pada pulang. Langsung bubar. Udah jaket belum? Tadi ayah pulang dari pagi-pagi, motor ditobrok mobil nak. Iya. Pas di itu Telkomsel yang daerah deket temen ayah itu, kan macet di situ. Ujuk-ujuk dari belakang mobil apa itu teh putih. Kayak mobil perusahaan lah yang pengangkut apa geningan. Kayak Alexa gitu, mobil apa sih, Grand Max. Dari belakang ujuk-ujuk nubruk. Padahal lagi macet. Ya kena lah, tapi nggak apa-apa sih. Kalau rusak mah urusan. Untungnya tadi nggak apa-apa. Diperiksa belakangnya sama ayah. Takutnya ada yang patah kan, plat nomor apa. Enggak sih, aman. Kalau rusak mah urusan sama ayah. Iya, plat nomor spakbor. Kaget aja pas lagi berhenti, pas ngerem. Kan di depan ada motor juga. Ayah ngerem. Terus ujuk-ujuk nubruk dari belakang. Nggak cerita sih ke ibu, soalnya ibu mah suka gitu kan, suka riweuh. Iya, suka riweuh ibu mah, jadi nggak cerita. Padahal habis kaget ayah teh pagi-pagi teh. Pelan aja kerasa duk gitu ya. Apalagi yang kecelakaan ya, amit-amit. Kayak mobil apa ya? Kayak sales rokok gini gitu, yang gitu. Nggak tahu, udah dilihat dari spion gini, kayak ngelihat dari spion mobil putih. Ya kayak Grand Max gitu, tapi apa Grand Max apa mobil apa gitu kan nggak jelas. Saya nggak berhenti sih, soalnya kan lagi macet, takut bikin macet. Seudahnya di depan, ayah berhenti dulu, dilihat belakang motor, nggak apa-apa. Kan kalau rusak pasti sama ayah dikejar lagi itu mobil. Cuman nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, damai aja. Ya maksudnya teh bukan ketawa ya, nubruk aja ke ayah. Iya. Nggak tahu tah. Kayaknya lecet merenang. Biasa geningan macet di situ suka ada polisi. Arah pulang kan ayah. Iya. Iya, hujan rintik-rintik. Nggak ngegebret. Cuman makin ke Cibiru makin gede hujannya. Pas begitu nubruk, ayah nggak langsung turun. Lihat situasi kan lagi macet, nanti ribut di situ. Terus ayah cari-cari dulu lokasi yang agak tenang. Diperiksa dulu belakangnya, nggak apa-apa. Ya udah, jalan lagi aja ya. Dianya udah pelan-pelan.
udah nubruk teh dia pelan-pelan nunggu reaksi ayah mungkin. Ayah urusan nggak gitu merenan. Soalnya udah jelas dianya yang salah. Malaweng kayaknya lagi itu, kayaknya lagi buka HP, terlambat ngerem, telat ngerem. Turun nak. Ya.